Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2023 1440 006. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi atau materi yang berkaitan dengan paper yang saya buat, di mana paper tersebut saya buat dengan mengangkat judul Peran Instrumen Anti Korupsi Internasional dalam menciptakan iklim investasi yang transparan dan berkeadilan. Judul ini saya angkat mengambil tema anti korupsi internasional dan investasi, seperti itu. Nah, dalam presentasi ini tentu akan membahas pada langkah strategis dari adanya instrumen internasional, bagaimana kemudian instrumen internasional ini dapat mempengaruhi atau menciptakan iklim investasi yang sifatnya transparan dan berkeadilan, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita bicara investasi, tentu kita semua mengetahui dan juga meyakini bahwasanya investasi ini merupakan motor dalam pertumbuhan ekonomi. Karena ketika investasi dalam suatu negara baik, maka akan berpotensi pada peningkatan di bidang ekonomi. Selain di bidang ekonomi, tentunya persoalan investasi di sini sangat berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan, seperti itu. Jadi lapangan-lapangan pekerjaan yang sebelumnya sangat minim, ketika di investasi ini sangat baik dalam suatu negara, maka lapangan pekerjaan itu sangat berpotensi untuk meningkat dan juga bertambah, seperti itu. Nah, dalam menciptakan atau menarik investor dalam suatu negara, tentunya ada strategi dalam dalam menarik investor itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu mengimplementasikan poin-poin yang ada dalam instrumen anti korupsi internasional, seperti itu. Karena ketika instrumen anti korupsi internasional di sini dapat terimplementasi secara baik dalam suatu negara, maka terdapat beberapa poin yang nantinya akan menjadi pencapaian di suatu negara. Seperti contohnya ya, stabilitas politik, terus kepastian hukum, dan juga good government. Sehingga ketika 3 poin ini dapat tercipta atau ada dalam suatu negara hidup, artinya maka itu sangat menarik para investor untuk ikut serta menanam modal di negara itu, seperti itu. Nah, baik, itu mengenai investasi. Nah, selanjutnya ketika kita bicara korupsi, tentunya korupsi ini dapat kita yakini bersama dan juga setuju bersama bahwasanya korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, seperti itu. Nah, apakah kemudian korupsi ini sangat menghambat dalam proses investasi? Tentunya iya, seperti itu. Karena ketika korupsi hidup dalam suatu negara, itu akan menciptakan suatu tindakan-tindakan atau praktik-praktik kotor di dalamnya, seperti contohnya ya, kalau kaitannya dengan investasi, biaya ekonomi tinggi, seperti itu. Terus ada ketidakpastian hukum. Selain daripada itu, juga ada persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, sehingga korupsi ini haruslah kita berantas dalam suatu negara, seperti itu. Penting untuk tidak dihidupkan atau bahkan tidak dijadikan budaya, seperti itu. Nah, kalau bicara soal dampak spesifik dari adanya tindakan-tindakan korupsi seperti itu ya, yang kaitannya dengan dunia usaha, tentu sangat sangat menjadi hal yang krusial, yang kemudian menghambat proses ataupun langkah-langkah dalam dunia usaha itu. Seperti contohnya ya,
keterlibatan perizinan, terus diskriminasi terhadap investor, pun juga turunnya kepercayaan pasar seperti itu. Nah, maka ketika bicara soal korupsi tentunya itu sangat berdampak negatif yang kaitannya dengan investasi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejauh mana kemudian ataupun peran yang dilakukan atau yang ada dalam instrumen anti korupsi internasional dalam menciptakan nilai-nilai transparansi dan juga keadilan di bidang investasi seperti itu. Nah, sebetulnya sih kalau bicara soal relevansi lah, katakanlah relevansinya sih di mana seperti itu. Instrumen anti korupsi internasional dengan investasi, apakah kemudian ini sangat berkaitan atau hanya menjadi topik belaka seperti itu. Sebetulnya kalau bicara soal relevansinya, tentu relevansi seperti itu, karena ketika kemudian instrumen internasional ini diimplementasikan dalam suatu negara yang tetap kaitannya dengan investasi, nah maka dapat menimbulkan atau memberikan dampak-dampak positif seperti itu. Seperti contohnya menurunkan resiko, terus meningkatkan transparansi dan juga menarik investor asing seperti itu. Ini yang kemudian sangat relevansi dengan instrumen internasional dengan investasi seperti itu. Nah, dalam instrumen internasional persoalan investasi di sini sebetulnya diatur. Nah, yang sudah saya pribadi dapatkan materi-materi ini di kelas, di mana itu menitikberatkan pada angket kan. Nah, di mana angket ini sudah menjadi istilahnya instrumen dalam pencegahan anti korupsi internasional, karena di dalam angket itu dibahas strategi ataupun langkah-langkah mencegah korupsi seperti itu. Nah, mungkin sedikit saya mengulas tentang pasal 5 yang ada dalam angket, di mana dalam pasal 5 angket menekankan pentingnya kebijakan anti korupsi yang efektif, terus selain itu komprehensif dan juga terkoordinasi. Nah, yang kemudian kebijakan ini menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas regulasi dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh investor dalam jangka panjang. Jadi dalam pasal 5 angket itu diberikan ataupun terdapat poin-poin yang kaitannya dengan pentingnya suatu kebijakan anti korupsi yang kaitannya dengan nilai-nilai efektif, komprehensif seperti itu, dan juga terkoordinasi. Nah, sehingga hal-hal seperti itu merupakan suatu fondasi utama yang diinginkan oleh investor. Nah, selain di pasal 5, saya juga ingin mengulas tentang pasal 9 dan juga 10 di angket, yang mana di dalamnya itu membahas tentang ketentuan mengenai transparansi pengadaan publik dan akses informasi publik berperan penting dalam mencegah praktek suap dan konflik kepentingan. Nah, dalam konteks investasi, transparansi ini menciptakan persaingan usaha yang sehat serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Nah, jadi di pasal 9 dan 10 dan pasal 10 angket itu ada poin-poin yang berkaitan dengan transparansi pengadaan publik, pun juga adanya suatu keterbukaan informasi seperti itu. Nah, selain daripada itu, mungkin saya akan juga mengulas tentang kaitannya angket dan kepastian hukum investasi. Nah, apa sih yang kemudian menjadi hal yang istimewa adanya angket ini
dengan apa adanya angket ini dapat mempengaruhi nilai-nilai investasi seperti itu. Sebetulnya poin yang sangat penting yang ada dalam angket itu pertama kan tentang perlakuan setara. Jadi yang terdapat dalam angket yang kaitannya dengan investasi itu adanya poin perlakuan setara seperti itu. Nah, karena angket ketika terimplementasi dalam suatu negara tersebut itu dapat menjamin suatu perlakuan yang setara bagi seluruh pelaku usaha seperti itu. Sehingga hal tersebut itu memperkuat suatu kepastian hukum dan juga mengurangi praktik diskriminatif yang sering menjadi keluhan utama bagi investor seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan materi yang berkaitan dengan instrumen anti korupsi internasional dalam menciptakan iklim investasi yang transparan dan juga keadilan seperti itu. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.